Haleluya. Orang yang jujur selalu punya masa depan. Pada satu kali, kegerakan besar yang luar biasa, semua orang menjual tanah, membawa harga tanah di kaki rasul-rasul. Adalah seorang yang bernama Ananias dan Safira. Dengan setahu istrinya, dia jual tanahnya dan itu hak dia. Mau kasih separuh, mau kasih seperempat, hak dia. Tapi dia bilang, kita belah bagi dua saja ya. Kita jangan kasih semua. Kasih separuh nanti buat keperluan kita. Yang semua ini, tapi kamu nanti ngomong sama Rasul, ini harga semua tanah. Dibawalah ke sana. Kisah Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Lalu masih dikasih kesempatan Ananias, ayat 4. Dikasih kesempatan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Cepat dong mestinya Ananias bilang, aduh ampun, sorry. Aman, ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan kalau layangannya yang putus gak apa-apa, balon gas putus, terbang ya sudah gak apa-apa. Kalau nyawa, masuk kemana lagi nyawa? Kita nggak tahu. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Datanglah Enci Safira. 6. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Coba. Waktu kegerakan besar, main kubur aja orang meninggal, kubur langsung. Tidak dikasih tahu sama keluarga. 8. Kata Petrus kepadanya, ini dikasih kesempatan lagi. Ini paling untung dia. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Padahal dia mestinya curiga, di mana ya suami saya? Di mana suami saya? Ya, betul sekian. 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihat orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Jujur. Tuhan susah mencari orang jujur, tapi dia mau bangun rumah Tuhan dengan tiang yang keberapa ini? Kejujuran. Jawa Barat juara pertama, keuangannya diperiksa oleh KPK-nya Pantai Kosta. Seluruh Indonesia diperiksa. Ya, yang paling jelek itu Riau. Tidak ada pertanggungan jawab, uangnya hilang kemana. Tapi Jawa Barat paling dipuji, nomor 1. Sebab saya tanamkan. Waktu 5 tahun pertama, ayo Pak kita ke Singapura dong. MD jalan-jalan, jangan.
Itu uang hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau mau ke Singapura nanti saya bayarin. Ya, nanti saya bayarinnya. Jangan pakai uang. Sekarang udah mau selesai lagi nih. Nanti April barangkali sudah saya tidak jadi MD lagi, nggak jadi ketua MD lagi. Ya, karena yang diperlukan yang muda-muda sekarang. Lalu mereka mengusungnya keluar, menguburnya di samping suaminya. Dulu kita orang laki-laki seringkali nyalahkan perempuan. Karena Hawa makan buah dikasih sama Adam. Coba kalau nggak ada Hawa, Adam nggak jatuh. Kalau ini kita nggak bisa salahkan. Ya. Ini yang salah suami. Kalau waktu Adam dan Hawa yang salah istri. Ini yang salah suami. Jadi sama-sama. Satu-satu. Ya. Pokoknya kalau tidak jujur, hati-hati. Jujur. Untuk apa? Beli apa? Di mana? Maka saya cari bendahara dari Mubes ini orang yang saya paling percaya. Jujur. Jadi kalau ini sewa untuk ini berapa? Sekian. Mana bonnya? Wah, ini udah sewa untuk mobil. Sekian. Mana bonnya? Tanda tangan tidak boleh tanda tangan yang nyewakan. Mana bonnya? Bonnya harus rapi. Biaya dari yang besar, dari 6 miliar, dipres sampai 4 miliar 3/4. Dipuji lagi sama majelis pusat. Harus begitu, panitia. Belum pestanya, udah dikurangi dananya. Kurang, pres. Jujur. Orang Batak bilang, zuzurlah kau. Kita harus zuzur. Puji Tuhan. Orang jujur ada masa depan. Haleluya. Ya. Tiang yang kelima adalah korban atau pengorbanan. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 21 dan 22, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas. Harusnya ditumpas, tapi diambil. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Apa yang kita harus korbankan kepada Tuhan? Ternyata ketaatan kita. Sebab Saul dia ambil domba yang gemuk-gemuk tidak dibunuh. Sebab Raja Agag tuh minta supaya dia tidak dibunuh. Saya kasih ini domba yang baik-baik. Dia pakai alasan rohani untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ambil yang gemuk-gemuk. Tapi kata Samuel, dan Samuel bisa dibunuh saudara. Bisa dibunuh karena dia marahin ini raja. Lebih baik mana katanya korban itu daripada mendengarkan suara Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengar-dengaran. Itu waktu sekolah minggu loh. Kita nyanyi itu. Dan sampai sekarang tidak bisa lupa. Satu kali saya
Bedstone pagi di Temanggung. Kalau di Temanggung Bedstone-nya jam 7 pagi. Selama setengah jam, jadi jemaat datang. Saya kalau Bedstone saya tutup mata terus, Tuhan 3 kali. Begitu amin, di depan saya ada amplop. Saya bawa, sebab pendetanya saya punya ayah angkat. Saya bilang, Papi, ini ada orang salah alamat. Ini hak gembala jemaat. KKR-nya 5 hari. Hari keempat, begitu lagi, Bedstone lagi. Ada lagi amplop di kursi saya. Kalau di situ ada tulisan, untuk pendeta Aondatu saya ambil. Tapi tidak ada tulisan. Saya bawa lagi. Ini ada yang salah alamat. Sebab persembahan yang terbaik adalah dengar-dengaran. Dulu ada satu pengerja, nggak mau dengar-dengaran sama saya. Malah dia keliling ke sana kemari, jelek-jelekin saya. Dia bersama satu temannya ini orang Lampung. Temannya di sana juga ngelawan pendetanya. Ya sudah, saya bilang kalau kamu tidak tahan, pulang saja. Saya pulangkan. Saya pulangkan dia orang Jawa Timur. Dia ngomong sama pendetanya, Om Yoyo begini, Om Yoyo begini, Om Yoyo begini. Pendetanya bilang, diam. 1000 kata dari kamu, saya tidak percaya. 1 kata dari Om Yoyo, saya percaya. Nah, lu, itu kata, jangan lihat saya, saudaraku tegang. Itu pendetanya yang bilang gitu. 1000 kata dari Om Yoyo, saya percaya. 1 kalimat dari kamu, saya tidak percaya. Pindah ke Bali. Ya, saya masih kenalan di Bali. Dia buka restoran, dia ngobrol. Almarhum. Yang di Sumatera. Tabrakan motor, almarhum. Aduh, saya takut lah kalau begitu. Kita harus dengaran. Sebab ini salah satu tiang yang Tuhan inginkan dari rumahnya. Yaitu saudara dan saya. Kalau kita nurut saja sama Tuhan. Dengar-dengaran saja sama Tuhan. Satu kali Petrus dan teman-temannya tidak punya ikan. Semalam-malaman dia ke laut, tidak ada ikan. Lalu ketemu dengan Yesus di pantai. Petrus pinjam perahunya untuk jadi mimbar. Karena orang desek-desek saya. Oke, dia naik di atas perahu. Khotbahlah Yesus dari atas perahu mengajar. Habis begitu, dia tahu Petrus tidak ada ikan. Coba ke tempat yang dalam. Labuhkanlah pukatmu. Petrus bilang, aduh Rabi, semalam-malaman saya cari ikan. Tidak ada sepotong pun ikan. Nggak ada. Tapi karena disuruh sama engkau, ya saya nurutlah. Ya percaya nggak percaya, dia buang aja itunya, ya, jarinya. Begitu tarik, wah, sampai robek itu jaring karena penuhnya ikan. Saudara, mungkin saudara gagal. Mungkin saudara tidak punya apa-apa. Tapi kalau saudara tetap menurut sama Tuhan. Turut suara Tuhan. Saudara punya kegagalan akan dipenuhi ikan. Saudara punya kekurangan akan dipenuhi oleh Tuhan. Rahasianya apa? Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Kalau sekarang disambung, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dulu mah belum ada.
Dengar dia panggil nama saya. Cuma 4 bait, dengar aja terus dengar. Tapi orang kalau nyanyi zaman dulu nangis loh. Nangis. Dengar dia panggil namamu, dengar. Aduh. Kita dengar bagaimana Tuhannya, kita nggak kelihatan bagaimana dengar. Ternyata di dalam sini harus dengarnya itu. Dengaran. Haleluya. Korban yang terbaik adalah dengaran. Tiang yang keenam, ketulusan. Ketulusan. Matius 10 ayat 16, ayat yang terkenal. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kebetulan ibu saya sio ular. Dia banyak mengarang lagu. Ayah saya juga banyak mengarang lagu. Ya. Ayah angkat saya sampai bikin satu buku lagu-lagu yang dia ciptakan. Ya. Jadi mungkin saya gennya dari ayah ibu menciptakan lagu, ya juga dari Roh Kudus memberi kepada saya nyanyian. Ya. Tahun 55 ada lagu pemilihan umum. Pemilihan umum kesana beramai, marilah, marilah. Itu kira-kira begitu. Papa saya robah itu lagu. Pemilihan jengkol, 10 satalen, marilih, marilih, nukolo tungora, paranting ngalalap, yang sambal tarasi, ngadahar sakali, hayang doi-doi, pami ngadahar, moal kajengkolan, moal jadi pae, kalah meser doi. Tuh, papa saya ciptakan lagu. Dia dapat itu ilham dari roh apa? Roh putih, roh apa? Jengkol. Tapi itulah dia. Ya. Nah, ayah angkat saya, dia menyanyi. Dengan apa Musa menyeberang, dengan apa Musa menyeberang, dengan apa Musa menyeberang, menyeberang laut Kulsum. Berenang tidak, merahu tidak, merahu tidak, tidak, angin bertiup, wut, wut, wut. Itu sekolah minggu. Waktu habis nyanyi, saudara, itu yang orang asrama polisi dulu, asrama polisi di situ nyanyi. Tata lagu naon? Ayah, dut, dut, dut. Tulus seperti merpati. Haleluya. Saudara tahu bahwa domba itu binatang bodoh. Tidak punya giginya, makan rumput. Giginya sama dengan manusia untuk gesek rumput. Dia tidak begini geseknya. Dia tidak begini. Dia begini, menggesek rumputnya, makannya begini. Tidak punya tanduk untuk, ya, kalau kami nggak ada tanduk. Domba itu bodoh. Makanya Tuhan bilang, cerdiklah. Sebab ini musuhmu, serigala itu keji, luar biasa. Dia robek-robek. Saya punya film banyak sekali. Bagaimana binatang mengejar, binatang bagaimana. Aduh, yang paling keji itu anjing hutan, saudara. Hidup-hidup itu orang, itu binatang. Ditangkap, dimakan hidup-hidup. Tuh, kasihan. Dia udah mati. Isi perutnya dikeluarin. Itu serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ada saudaraku ular yang jalannya lurus gini? Enggak, lu. Begini ular jalannya. Jadi kalau saudara-saudara kehalangan batu, jalan muter ke sini. Dihalangin di sini, muter ke sini. Itu ular.